Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita hari ini ketemu dengan saya, Agia. Dan saya Ayla. Hehehe. Enggak, saya Owi. Saya Owi, biasa dipanggil Owi. Itu kan sama aja. Ya beda mas. Kan tadi ada saya dipanggilnya. Bercanda mas. Mas serius banget. Iya. Ini aku serius nih Owi ini. Soalnya ini sebuah episode kita hari ini nih. Emang udah berapa episode sih kita mas? Satu. Oh baru satu. dibikin. Baru dibikin. Nama podcastnya apa? Belum bikin. Oh belum bikin. Oke. Saya bikin sekarang si dua biru. Oh si Podcast dua biru ya. Ya. Boleh ganti baju berarti kita nih. Ah. Ini aku mau share nih Owi ini sedikit aja pengalaman buruk tentang Buruk atau sedih nih? birokrasi. Buruk bagi kamu, sedih bagi saya. Oh, saya boleh nangis dulu nggak? Pas sama dia birokrasi. Nah, aku cerita dulu dong, boleh Oh, iya, nggak boleh, sih? boleh. Masa podcast saya sendiri nggak boleh cerita sendiri? Iya, monggo Nah, diceritakan mas. waktu itu kan Owi, kartu ATM saya hilang. Terus saya urus ke kantor, urus surat kehilangan. Kan yang namanya surat hilang itu Owi kan gratis ya, atau biasanya bayarnya nggak seberapa gitu. Ini saya disuruh bayar 500.000 rupiah. Coba bayangkan, gimana coba Owi? Waduh, kalau cerita kayak gitu sih, kesel banget. Jadi akhirnya itu aku bayar aja lah, yang penting masalahnya selesai. Udah deh. Kalau saya emang nggak mau bayar mas, nggak diurus dah. Wah. Lapor aja atasannya. Paling saya diminta lebih. Enggak ya, nggak kayak Kamu gitu bisa lah. aja, Owi. Saya ditangkap lagi. Iya nih. Aduh, kasihan sekali sih mas kalau udah kayak gitu tuh. Sebenarnya saya juga pernah ada cerita yang Iya. kayak gitu, cuman Iya, kamu apa pengalamannya Owi? karena nggak ada skrip, nanti saya ceritain di belakang aja mas. Iya. Tapi emang sulit sih mas kalau emang berhubungan sama instansi negara ya. Iya. Apalagi kamu tahu nggak Owi? Kapan negara kita jadi maju gitu mas? Nah, makanya ini nih, kamu tahu nggak nih Owi nih? Indeks persepsi korupsi negara kita naik lagi dari 85 jadi 102 di tahun 2020. Ini nih yang saya suka nih dari Mas Agia. Kenapa saya mau ngajak Mas Agia bikin podcast begini? Iya. So tahu. Kirain mau bilang saya ini Nggak pinter, luar biasa, cerdas banget. cerdas dan cermat Tapi kayak ini. sedih banget ya Mas kalau Jangan nangis. oh enggak. Jadi apa kalau ada nggak ya di negara ini tuh lembaga yang benar-benar bersih gitu dari korupsi? Aku tuh sebenarnya nggak tahu ya yang kayak gitu. Aku namanya juga tukang podcast doang saya kerjanya. Tapi aku punya teman yang tahu nih, yang seperti ini bisa jelasin ke kita. Temennya teman permainan. Aku punya teman. Bukan lah, aku kan bukan ratu. Oh, bukan ratu. Ini teman SMP dulu, biasa dulu waktu masih baru. Kalau saya punya temennya Raja. Raja. Iya. Aku punya teman jenis permainan juga. Iya. Enggak, kalau Raja itu Cinderella mungkin. Cinderella. Rela diapain dia? Aduh. Oh iya. Cinderella. Teman aku ini dulu dia tuh cita-citanya jadi pramugari. Tapi sekarang jadi pegawai OJK. Dia pegawai OJK loh, Owi bayangin. OJK itu apa ya? Sama saya juga nggak tahu. Itu yang biasa mangkal atau saingannya bracket ya? Itu ojek. Oh, ojek, itu ojek. Aduh kamu. Saya taunya, nanti saya, kok dari saya. Bukan. OJK itu yang ngawasin itu yang tadi kamu sebutin, pinjol bukan pinjol juga. Sebutin, saya belum pernah. Iya belum. OJK itu yang kalau kita dengar di berita, yang ngawasin itu loh, pinjol itu kan banyak orang yang bermasalah sama pinjol. Oh. Pinjam enak, bayar nggak mau nggak bisa. Nah OJK ini salah satunya lembaga pemerintah yang mengatur pinjol tersebut. Oh, berarti kalau saya pinjem nggak bisa bayar. nggak bisa bayar, hubungin aja OJK. Gitu kali ya? Nah itu dia, aku juga nggak bisa jawab nih. Bener nggak seperti itu? Langsung yuk kita panggil teman saya ini. Kasih ini mas. Apa? Jangan tanya pinjol lah. Jangan pinjol. Tanya apa dong saya? Tanyanya tadi yang mas cerita. Ini yang tadi mas cerita kan Iya. tentang Iya. apakah lembaga yang temannya mas tadi OJK Iya. itu bebas dari
hal korupsi gitu. Iya, atau masalahnya suap. saya belum tahu juga nih OJK-nya apa, Owi. Oh gitu, iya. Saya panggil dulu ya Owi ya, teman saya nih ya. Halo. Masih pakai handphone, Ini Dari SS. tadi tangan mulu di tangan bisa nyambung mas. Udah, coba saya pakai HP dulu ya. Iya. Halo. Pasti. Halo. Ini udah nyambung belum? Nah, udah nyambung nih ya. Oh, udah. Tapi pemirsa, sebelum kita ketemu sama Mbak Pasti ini, ada yang mau lewat dulu nih. Yuk, silakan Pak, lewat dulu Pak, silakan. Mangga. Mari. Halo guys, kembali lagi ke channel kami Dua Garis Biru. Iya. Saya Agi dan dia Owi. Mana ya teman? Mana nih temennya mas? Sabar, nggak usah ngomong dulu biar saya aja. Bentar ya, saya telepon dulu ya. Halo. Halo, dia pakai tangan lagi. Ini buat tidur. Halo Pasti, udah Halo. join belum nih? Halo Mas Agia. Iya nih, subscribe udah saya 3 juta udah nungguin. Mas Agia udah nyambung belum Oh iya, beneran? iya, udah nyambung nih. Ah, oke. Kamu udah kelihatan nih sekarang. Oke. Iya. Nyala. Oke. Ya, pasti terima kasih ya udah mau join podcast aku. Iya, sama-sama. Sama-sama Mas Agia. Mas Agia, kebetulan aku sekarang nggak sendirian. Aku ngajak temanku. Boleh? Boleh. Ini aku mau kenalin satu temanku yang paling cantik se-OJK. Terkenal. Namanya Dewi Aprianida. Cantik kan? Masih kalah jauh cantik sih dari Mbak Pasti. Oh iya. Halo, kakak-kakak semua, salam kenal. Iya. Alhamdulillah sih dipanggil kakak. Alhamdulillah. Saya dipanggil Bu. Pasti lupa. Jangan pulang dulu nih. Saya di sini mau nanya-nanya. Mau nanya apa? Gak ada yang mau Mas Agia. Baru nyampe Mas. Mas, sudah. Ini konsepnya. Mereka baru datang. Sudah kita usir. Podcast apa ini? Iya nih. Dulu kan mau menjadi pramugari. Ternyata sekarang ya seperti ini, Owi. Oh gitu. Bang Saya Pasti. bingung, aduh. Itu sebenarnya cuma Mas Agi yang bilang saya mau jadi pramugari. Di tempat lain orang-orang taunya saya mau jadi polisi. Hanya Polisi. dia yang menganggap saya pramugari. Dari pramugari, polisi, pegawai OJK. Pas depannya P semua. Wah, ini. Tapi katanya tadi Femi Ini laki. Ini laki banget. Makanya saya bawa yang cewek Bang. Iya. Maaf nih. Ya, ini pasti emang dan Dewi ini sudah berapa lama kerja di OJK? Aku Iya, kalau kamu. aku sekitar udah ya kira-kira 6 tahun udah ada Mas. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Hampir satu dasawarsa ya. KPR 3 tahun lagi. Lunas. Udah lunas. KTA. Udah lunas 5 tahun. Jadi tergantung mau bilang berapa Tergantung tahun. berapa tahun. Kalau KTA kan apa sih Mas KTA tuh? Kredit tanpa agia. Oh, jadi tanpa memberikan Mas Agia, dapatkan cuma-cuma uang sebesar Aduh. ini. Nggak mau juga sih saya. Oh iya benar. Iya nih. Iya nih, pasti nih aku tadi tuh sama Owi sedang ngobrol nih. Ini kan saat ini nih indeks persepsi korupsi kita lagi naik nih. Yang artinya tingkat kepercayaan masyarakat akan penanganan korupsi menurun. Contohnya yang baru-baru ini dana bansos COVID korupsi. Kan kesel banget ya. Nah, kalau pengen tahu nih gimana pandangan kamu tentang korupsi? Oh, oke. Pandangan aku ya Mas ya. Pandangan aku tentang korupsi. Korupsi itu ya yang kayak kita tahu ya, itu tuh adalah usaha seseorang. Usaha seseorang ataupun kelompok untuk bisa memperkaya dirinya sendiri. Tapi dia atau si pihak yang bersangkutan itu mengesampingkan hak orang lain. Itu yang bahaya Mas. Duh, bahaya banget, jauh-jauh lah dari korupsi. Hancur, rusak tatanan negara kalau ada korupsi. Bahaya banget ya Hmm. korupsi itu. Bener banget ya Mbak. Berarti sebenarnya korupsi itu, menyengsarakan
masyarakat ya. Saya nggak terima kalau masyarakat sampai salah. Iya, kita sebagai masyarakat awam. Sebagai masyarakat nggak suka masyarakat sengsara. Kita sengsara berarti. Iya benar. Penyesalan diri dong. Kita kan yang sengsara. Iya, itu penjelasannya Mbak Fasti mantap banget nih, jempol yang saya kasih. Nah, Mbak Fasti kan kerja di OJK nih, lembaga negara yang kewenangannya luas nih, dari bank, asuransi yang ada di atas gedung tinggi sana, sampai ke pinjol-pinjol, pasar modal dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih biar pegawai OJK ini tidak tergoda korupsi dan semacam-macamnya itu? Misalnya suap gitu. Mantaunya gimana mantaunya? Kan ibaratnya hot money itu, kalau istilah kerennya hot money. Waduh, ya ampun. Hot money cakep itu banget. apa? Hotman. Oh, Notaris. Silakan Mbak Masih atau Mbak Dewi, silakan. Silakan loh. Oke, nih aku dulu Iya, ya, Dewi ya. Nih, kita nih kalau di OJK tuh Mas ada tuh namanya nilai-nilai nilai OJK. Ada 5 tuh nilai OJK. Salah satunya yang pertama banget disebutin itu adalah terkait integritas. Masa dia tahu nggak integritas itu artinya apa? Balik aku lempar. integritas. In. Ini dia yang kita tunggu. Ser. Itu. Apa? In kan itu. Telinga. Iya. Saya taunya kalau integritas tuh biasanya Indomie, telur gratis. Sana. Intergratisan. Coba Inter Milan lah. Terwilan aduh. Ya Allah. maksudnya. Biar aku yang ngejelasin nih Dew, aku tambahin ya. Jadi integritas di kita itu Mas, saking benar-benar diterapkannya sampai dimasukin ke dalam budaya kerja, biar setiap harinya kita tuh selalu ingat terus supaya pegawai itu harus selalu berintegritas dan integritas. Gitu. Wow, keren banget ya OJK ini. Iya ya. Terus benang merahnya atau hubungannya antara apa yang diceritain sama Mas Agia soal korupsi itu apa ya hubungannya integritas dengan tergoda korupsi? Oke. Jadi hubungannya gimana ya Dewi? Coba dijelaskan. Anda ini. Jadi gini, tadi kan Mbak Fasti sebelumnya juga udah nyebutin kalau kita di OJK itu ada budaya kerja. Nah, jadi salah satu penerapan budaya kerja kita itu intens ditanamkan nilai kita harus memiliki integritas seperti yang udah aku bilang tadi, kalau dengan integritas kita terbiasa untuk jujur, bijak dan adil. Jadi kita juga terbiasa untuk tidak menerima suap atau tidak melakukan korupsi gitu loh Mas. Suap ya. Suap. Kamu mau disuapin? Saya tiap hari sekarang swab tes. Ih, swab tes. Swab tes. Yang ini nih kalau swab ini nggak apa-apa. Kok suap ini nggak apa-apa? Swab tes maksudnya. Oh iya. Iya. Kalau Mbak Dewi yang jelasin tuh enak ya. Kamu ini suka gitu orangnya. Seger gitu. Heran kamu yang orangnya. Udah stop godain temen orang terus. Ini mau ngapain nih kita nih akhirnya? Oh keren juga ya OJK. Terus kita mau tahu juga dong langkah-langkah yang dilakukan OJK untuk mencegah korupsi atau suap. Oke. Ini aku kasih tahu mau ya. Mau banget Mbak. Ih nomor HP boleh Mbak kalau ke restorannya. Kasih deh. Alhamdulillah. Kasih cicilanmu berapa? Wah, boleh banget nih berbagi. Saya mundur deh kalau gitu. Oke, siap. Suka rela. Sebelum dilanjut ada yang mau lewat lagi nih. Oh, ada. Silakan lewat Pak. Iya. Dadah.
teman-teman, kembali lagi di podcastnya si Dua Garis Biru. Yuk, Hamil dong. Hamilin dong. gitu ya. Udah, kita lanjut aja, silakan Mbak Dewi jelaskan yang tadi diteruskan. Oke, tadi kita sudah sampai langkah-langkah untuk mencegah korupsi. Nah, jadi Mas, di OJK itu ada yang namanya SMAP. SMAP itu apa? Itu adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, hebatnya lagi si SMAP ini udah mendapatkan sertifikasi. Sertifikasinya itu ISO 37001. Itu loh, Mas. Wow, keren banget. ISO berapa tadi Mas? ISO 3700001. kosongnya berapa kali? Kosongnya 2 aja. Kosongnya 2 kali. 2 aja. Oh, bukan 3 ya? Oh, Tiga. ISO 37001 itu apa? Itu Saya nggak tahu nih. biasa aja jawab Obi langsung. ISO 37000 itu standar internasional buat manajemen anti penyuapan kan. Wih, kok bisa tahu Ih, sih? keren banget loh, Mas Agil tahu. Iya. Ya. ISO. Iya, gitu loh Mas. Iya. Jadi di tahun 2020 itu OJK berhasil memperoleh sertifikat itu. Nah, jadi sekarang itu kita diwajibkan untuk menerapkan SMAP itu di OJK. Nah, ada beberapa penilaian SMAP itu ya, Mbak Pasti ya. Itu loh Mas. Ada apa aja ya yang jadi penilaiannya ya? Nah, jadi di SMAP itu penilaiannya itu kan ada 4. Itu yang pertama penilaian risiko penyuapan. Yang kedua program pencegahan penyuapan. Yang ketiga program deteksi penyuapan, dan terakhir itu adalah program respon penyuapan. Nanti Mbak Pasti nih akan menjelaskan nih detailnya. Udah pro banget soalnya. No, waduh. Oke, keren nih, keren. Gimana Pasti gimana? Ya, jadi OJK tuh udah nerapin semacam zero tolerance. Jadi nggak boleh ada yang main-main sama korupsi, sama penyuapan yang ada di OJK ini. Ada yang macam-macam langsung disikat. Wah. Nih Mas, aku share ya Sikat apa beberapa tuh? sikat. Sikat habis. Sikat habis. Ada 4 pilar nih terkait SMAP yang ada di OJK. Muncul ting. Nah, Sini masih di sini. Ini kemana nih? Yang edit bingung. Mana ayo? yang pertama tuh OJK berkomitmen yang tadi kan zero tolerance itu. Yang pertama pilarnya tuh pilar assessment, yang kedua pilar preventif, yang ketiga pilar deteksi, dan yang keempat pilar respon. Kalau assessment kita tuh dilakukan para satker, masing-masing satker itu diwajibkan untuk menilai resiko fraud yang ada di satuan kerjanya maupun yang ada di OJK secara keseluruhan. Yang kedua preventif itu OJK sudah melakukan beberapa hal, antara lain terkait 1. Penandatanganan fakta integritas yang sudah dilakukan oleh seluruh insan OJK. Yang kedua, penyampaian LHKPN. Kita mau pamer dikit nih Mas. Untuk LHKPN ini kita melaporkannya semuanya tepat waktu. Dan yang paling pertama untuk DPB. Mohon maaf, boleh silakan. LHKPN. Kepanjangannya apa, Pak? Boleh dibantu Pak? Laporan harta kekayaan pegawai negara. Oh, lurus ya? Saya pikir mau dibercandain. Pikir lurus aja udah Bu. Apa yang bercandain? Iya. Penting sih. Iya. Lanjut lagi boleh Mas. Oh, iya. Ada pengendalian gratifikasi, ada due diligence dan edukasi. Untuk yang detek kita punya WBS. Nanti WBS bakal dijelasin sama Mbak Dewi. Dan yang keempat, responnya itu kita melaksanakan audit investigasi atas indikasi fraud insan OJK yang akan dikenakan sanksinya tentunya sesuai dengan ketentuan. Gitu Mas. Siap. Yang WBS itu apa tadi Mbak? Oh iya, Capek saya. Jadi kan tadi Mbak Pasti sudah menyebutkan ya soal WBS. Jadi WBS itu adalah whistleblowing system. Nah, jadi itu adalah sistem untuk pelaporan. Jadi kalau misalnya nih ada pegawai OJK yang diindikasikan melakukan fraud, itu kita bisa melaporkannya melalui sistem. Itu sistem WBS ini. Keren banget ya, OJK Keren, ini keren. sangat berhati-hati ya. Hati-hati banget. Tapi kalau ngomongin soal melaporkan, terus korupsi dan segala macam, saya kok teringat dengan film Korea ya. Film Korea. Film Korea
saya kebetulan kan memang orangnya Korea banget. Iya, Secara namanya kan Dwi Putra Siwon Dono. Oh, iya. Persis Kim Jadi- Jong Un. Kim Jong Un di utara, saya selatan. Iya, beda-beda. Masih saudaraan lah sama Siwon. Tuh, Siwon, iya, iya. Jadi sebenarnya kan ada nih cerita yang di film Pinocchio kalau saya nggak salah. Pinocchio. Iya. Jadi ada seorang orang tua, orang tuanya reporter, yang ternyata orang tuanya ini pernah kerja di bank. Jadi Bang, Terus dia melaporkan temannya temannya dilaporin. Terus memang temannya akhirnya ketangkap. Tangkap. Tapi si orang tuanya ini Hmm. akhirnya dikucilkan sama karyawan-karyawan Kok lain bisa sih? karena ketahuan. Oh, ketahuan. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya? Kalau di OJK sendiri apakah yang melaporkan dirahasiakan gitu atau seperti apa ya? Terus tadi kan Mbak Dewi tadi ya, Mbak Dewi juga bilang bahwa whistleblower system ya. Itu apakah yang dilaporkannya juga diapain ya? Apakah karena blow dikrimbat atau dikramasin gitu? Ngelawak nih Mas Owi. Iya, saya kan kurang paham gitu kalau bahasa Inggris mah. Aduh, saya cuma taunya little to me, Sarino apa kan? Enggak Mas, enggak. Tentunya semua yang dilaporkan ke OJK itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang udah ada di OJK. Awalnya kita ngelaporin ke WBS itu, nanti akan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba, oh kamu teridentifikasi, diindikasikan sebagai pelaku fraud, masuk penjara. Enggak gitu juga. Pasti akan ada sistemnya. Untuk investigasi. pelapornya juga tenang aja karena di sistem itu juga menjamin kerahasiaan data si pelapor ya, jadi nggak perlu takut tuh kayak yang di film Pinocchio tadi, datanya udah pasti nggak bakal bocor gitu. Ih, ngeri juga ya dikenai sanksi. Sanksinya apa aja sih Mbak sebenarnya? Macem-macem Mas, ada yang paling ringan tuh sanksi SP 1, 2, 3. Yang paling parah ya bisa dikeluarkan dari OJK. Siapa yang Kalau mau? boleh tahu SP itu apa? SP surat macam ini ya, dari tadi ada suratnya SP S. S surat Oh iya, P. peringatan. Oh, peringatan. Oke. Kirain tidak lulus. Iya, saya emang Kayaknya belok-belok. belok-belok gitu. Iya, Saya pikir S apa gitu. Ini udah perlu di-blow nih. Oh iya benar. Otak saya nih harus di blow. Iya, iya, iya. Banyak iya. pimpinan kita yang lihat nih Mas. Oh iya, aduh. Wah, serem juga ya kalau Iya, emang iya. sampai apa Mantap. mengeluarkan pegawai gitu, berani juga. Tapi emang bagus sih, berarti OJK ini cukup tegas untuk apa namanya menjalankan sebuah sistem gitu, biar orang-orangnya juga pada nggak berani macam-macam. Sekarang aku jadi makin yakin nih sama OJK nih. OJK kayaknya nggak main-main, nggak main swap. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Kaleng-kaleng juga. Iya, iya. Untuk aku jadi yakin deh sama industri jasa keuangan sekarang. Sekarang Iya. aku pengen nabung nih. Iya, karena Pinjol juga. diawasi oleh lembaga yang memang sudah Iya. berintegritas. Betul. Oke deh, aku rasa sampai sini aja kali ya, Owi. Terima kasih Mbak Pasti, Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Pasti, Mbak Dewi. Aku pengen nabung dulu. Kalau boleh tahu nomor HP-nya, saya nanti tanya ke ini buat Mbak Pasti. Oh, Mbak Pasti. Biar tanya nomor teleponnya Mbak Dewi. Aku bisa jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kita diundang di episode selanjutnya nggak ini Mas? Iya. Tergantung Mbak. Kita Episode- juga tergantung di calling aja. Episode selanjutnya kita mau undang Pak Jokowi. Pak Jokowi sama Pak Donald Trump kita Oh iya, Pak Donald Trump dan Pak Jokowi ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Yeay. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Subscribe.